Hai teman Pintu, balik lagi bareng gue di tutorial Pintu Pro Web. Kali ini kita bakal bahas cara melakukan technical analysis atau cara TA langsung di chart Pintu Pro Web. Buat kamu yang baru mulai trading futures, TA ini penting banget biar keputusan trading kamu lebih terarah, nggak asal tebak-tebakan. Sebelum kita masuk ke teknikalnya, ada beberapa hal penting yang harus kamu siapin dulu untuk bisa mulai trading futures di Pintu Pro Web. Dan kamu perlu melakukan verifikasi akun terlebih dahulu. Kalau verifikasi sudah selesai, kamu bisa langsung mulai trading futures di Pintu Pro Web. Nah, sebelum mulai, ada beberapa hal penting yang wajib kamu pahami dulu. Ini dia 3 konsep dasar yang wajib kamu pahami untuk mulai trading futures. Pertama, leverage. Feature yang memungkinkan kamu untuk membuka posisi lebih besar dari modal awal. Artinya, potensi profit makin gede, tapi resiko kerugian juga makin tinggi. Nah, di Pintu Futures, kamu bisa menggunakan leverage maksimal 25x. Selain itu, besaran leverage sangat tergantung terhadap seberapa besar margin yang dimiliki dan nilai posisi yang ingin dibuka. Sehingga hal ini disebut juga sebagai effective leverage. Yang kedua yaitu margin. Nah, margin adalah modal jaminan yang harus kamu siapkan buat buka posisi. Kemudian ada juga maintenance margin, yaitu saldo yang harus dijaga supaya posisi kamu nggak ke close secara otomatis. Yang ketiga, spot versus futures. Di spot, kamu bisa beli dan jual aset secara langsung, sementara di futures, kamu bisa buka kontrak dengan prediksi harga. Jadi, kamu bisa long kalau yakin harganya akan naik, dan short kalau prediksi harga akan turun. Kalau 3 hal ini udah jelas, baru deh kita mulai bahas soal technical analysis. Sekarang kita bahas dulu ya kenapa technical analysis itu penting banget buat trader. Technical analysis atau TA adalah cara membaca pola harga di chart untuk identifikasi tren, level penting, dan momen entry maupun exit. Jadi, keputusan trading kita nggak cuma berdasarkan feeling, tapi ada dasar analisisnya. Di Pintu Pro Web, tools TA udah lengkap banget. Mulai dari indikator, trendline, sampai Fibonacci retracement, semuanya interaktif dan gampang dipakai. Tapi buat kamu yang masih pemula, kamu bisa mulai dari hal yang simple tapi efektif, kayak support dan juga resistance, buat cari area pantulan harga, atau Fibonacci retracement buat lihat level penting pergerakan market. Dengan memahami dasar-dasar ini, kamu udah punya pondasi kuat sebelum lanjut ke analisa yang lebih advance. Sekarang, langsung aja kita coba praktekin technical analysis di chart Pintu Pro Web. Oke, jadi buat teman-teman yang ingin mengakses Pintu Pro Web, teman-teman bisa langsung buka aja websitenya di pintu.co.id/pro/id/market. Nah, di sini teman-teman bisa langsung aja pilih futures di bagian atas. Nah, setelah itu kita bakalan melihat aset yang bisa kita tradingkan gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau pilih aset yang lain, teman-teman langsung klik aja nih, ada ticker BTC USDT Perp. Kemudian di sini ada pilihan berbagai macam aset yang ingin teman-teman lakukan technical analysis gitu ya. Pada contoh video kali ini, gue bakalan kasih lihat gimana caranya melakukan technical analysis di altcoin. Contohnya mungkin akan gue buka di sini Chainlink ya. Kemudian langsung diklik aja Chainlink dan kita bisa langsung pilih time frame ya, atau jangka waktu untuk kita melakukan technical analysis. Jadi bisa 1 jam, 1 hari, atau bahkan 4 jam gitu, dan juga pilihan time frame lainnya. Nah, ini balik lagi sesuai dengan kebutuhan atau referensi teman-teman gitu. Pada contoh video kali ini, gue bakalan menggunakan time frame 1 hari. Nah, di sini bisa terlihat bahwa market Chainlink ini lagi mengalami koreksi atau mengalami penurunan dari harga tertinggi sebelumnya, yaitu di sekitar 26 dolaran. Kemudian di sini kita akan mencari supportnya dan juga resistennya terlebih dahulu gitu ya. Teman-teman bisa menggunakan indikator trend line di sini ya, atau garis tren. Kalau misalkan teman-teman
pengen bikin garis yang lurus bisa menggunakan garis horizontal di sini. Jadi balik lagi, kalau resistance itu adalah harga ketika sebuah aset akan mengalami penurunan, dan support biasanya itu adalah harga ketika sebuah aset akan mengalami pantulan gitu ya. Jadi di sini kita akan melihat terlebih dahulu area supportnya. Nah, di sini sebenarnya ada resistance ya yang sudah menjadi support ya. Jadi bahasa tradernya itu adalah resistance become support. Nah, bisa kita lihat ya di sini. Kita tandain aja. Bisa pakai trend line atau bisa pakai garis persegi ini ya, biar gampang atau biar lebih mudah kelihatan. Ini adalah area supportnya yang bisa kita gunakan untuk entry posisi. Kalau misalkan teman-teman yakin harganya itu akan mantul di area support di sini, teman-teman bisa membuka posisi long. Nah, kemudian kita tinggal tentuin area resistance-nya atau area rejection atau penolakan atau area di mana harga itu akan memantul ke bawah. Nah, di sini bisa terlihat jelas ya di area sekitar 26 sampai 27 dolar. Jadi kita tarik aja. Dan ini adalah resistance-nya. Nah, di sini udah bisa langsung ketemu area support dan juga resistance-nya. Dan kita bisa langsung menentukan area entry-nya gitu ya. Ini balik lagi, ini bukan financial advice. Jadi di sini hanya contoh saja, teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung setup area entry-nya di area support yang di bawah ini untuk long, dan take profit-nya bisa juga di area resistance. Ya, setelah teman-teman tahu area entry dan juga take profit-nya, teman-teman jangan lupa selalu mengkombinasikan TA dan juga manajemen resiko gitu ya. Jadi biar kita tahu batasan atau toleransi resiko yang bisa kita terima itu berapa dengan menetapkan stop loss atau SL gitu ya di dekat-dekat area entry. Jadi ini balik lagi bisa misalkan 1% dari entry atau bisa 2% dari entry, itu balik lagi ke referensi teman-teman. Jadi kegunaan SL ini adalah untuk membatasi kerugian gitu kalau misalnya harga bergerak berlawanan. Sementara TP itu bisa bikin kamu disiplin dalam mengunci profit gitu. Ingat, trader yang konsisten itu bukan yang selalu benar, tapi yang bisa jaga modalnya dalam jangka waktu yang panjang gitu. Jadi balik lagi, untuk trading itu harus memiliki sistem. Nah, sistemnya itu adalah kita harus memiliki manajemen resiko dan juga memiliki pengetahuan seenggaknya tentang technical analysis seperti membaca pola garis support dan juga resistance gitu ya untuk menentukan entry, take profit, dan juga stop loss-nya. Nah, kedua, jangan cuma mengandalkan satu indikator aja nih teman-teman. Jadi sebenarnya teman-teman bisa menggunakan berbagai macam indikator yang ada di pintu ProWeb seperti Fibonacci retracement, ekstensi VIP berbasis trend, pitchfork, dan lain sebagainya. Ini udah lengkap banget buat teman-teman melakukan technical analysis. Jadi langsung bisa dimanfaatkan saja untuk kebutuhan teman-teman mencari area entry dan juga take profitnya. Bahkan ada juga nih kalau misalkan teman-teman di sini ada garis moving average-nya juga atau indikator RSI ya kalau misalkan kita mau cari di sini. Nah, nih indeks kekuatan relatif atau relative strength index gitu ya. Ini juga berfungsi untuk kita tahu kira-kira sebuah aset itu sudah overbought atau oversold gitu. Jadi dengan begitu keputusan trading kamu nggak cuma berdasarkan titik buta gitu ya, tapi punya lapisan analisa tambahan yang bikin lebih meyakinkan. Terakhir, pahami bahwa TA bukan alat prediksi pasti. TA itu ibarat kompas, bukan ramalan cuaca, artinya dia bantu kasih arah kemungkinan pergerakan harga, tapi nggak bisa jamin 100%. Market kripto itu dinamis banget, jadi penting buat teman-teman tahu dan siap beradaptasi kalau skenarionya itu nggak sesuai ekspektasi. Gimana? Udah ngerti kan cara lakuin technical analysis di pintu ProWeb? Yang penting selalu ingat kalau trading futures punya potensi profit tinggi, tapi juga resiko yang besar. Jadi pastiin kamu paham resikonya sebelum mulai. Dan yang perlu dicatat, selalu dior sebelum ambil sebuah keputusan. Kalau kamu pengen langsung praktek, buka chart di pintu ProWeb dan coba sendiri tools TA yang sudah kita bahas. See you di video berikut ya teman pintu, bye!